Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 18 Juli 2026. Gunther buka SmackDown hari ini dengan masuk ke ring dan bilang kalau selama ini dia selalu berusaha profesional, tapi malah diperlakukan gak adil sejak pindah ke SmackDown. Dia ngaku kalau Nick Aldis sengaja bikin masalah ini jadi personal karena terus-terusan ngalangin dia buat jadi juara. Ditambah lagi, dia dipaksa buat timan sama Sami Zayn lawan Cody Rhodes dan CM Punk di Saturday Night's Main Event. Gunther juga belak-belakan bilang kalau level Sami Zayn itu jauh di bawah dia, makanya dia nggak sudi terima situasi kayak gini. Gak lama, Adam Pearce yang lagi bertugas jadi General Manager SmackDown langsung motong omongan Gunther. Pearce ngingetin Gunther kalau Gunther tuh udah nyekek Nick Aldis. Kata Pearce, kalau kejadian itu mulanya di Raw, Gunther pasti udah langsung dipecat saat itu juga. Tapi, Aldis malah ngeyakinin para petinggi WWE buat tetap ngadain pertandingan tag team yang udah dijadwalin itu. Nah, Pearce akhirnya ngebocorin klausul penting. Kalau Gunther dan Sami Zayn menang di Saturday Night's Main Event, Gunther bakal dimasukin ke match Undisputed WWE Championship di SummerSlam. Jadi pertandingannya bakal berubah format jadi Fatal 4-Way. Mendengar itu, Cody Rhodes langsung lari ke ring dan ngehajar Gunther sampai mental keluar ring. Cody mempertanyakan klausul baru tadi dan bilang kalau Gunther nggak bakal bisa menang di Saturday Night's Main Event. Cody pun langsung nantangin Gunther buat tanding 1 lawan 1 hari ini juga. Nggak pakai lama, Adam Pearce langsung resmiin pertandingannya. Adam Pearce juga ngumumin kalau Rhea Ripley nggak bakal bisa tanding di SummerSlam. Dia mastiin kalau babak kualifikasi buat nyari penantang di Interim Women's Championship Ladder Match di SummerSlam bakal langsung dimulai hari ini. Dan sang juara interim bakal dinobatin nanti pas di SummerSlam. Pembukaan yang mantep buat SmackDown hari ini, segmennya pas gak bertele-tele, gak cuma ngelanjutin alur cerita gede yang lagi jalan, tapi segmen ini juga langsung ngasih kita pertandingan utama sekelas acara premium buat nutup SmackDown hari ini. Berita soal Rhea Ripley emang udah diumumin sebelumnya, tapi mereka sama sekali belum ngasih tahu soal match-match kualifikasinya. Gunther sama Adam Pearce aktingnya dapet dan keren di peran mereka masing-masing. Terus Cody Rhodes juga kelihatan berapi-api banget pas dia nyerang Gunther. Masuk ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, ada Finn Balor yang berhadapan sama Tala Tonga di pertandingan single. Tala sempat mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan berkat keunggulan postur tubuh dan kekuatannya. Di sisi lain, Finn kudu ngandelin serangan-serangan cepat sama counter attack buat bisa bertahan. Pas di menit-menit akhir, Finn berhasil ngehindar dari tabrakan Tala, bikin Tala hilang keseimbangan, terus ngehantam pakai sling blade di luar ring. Gak berhenti di situ, Finn lanjutin lewat dropkick dan 2 kali jurus pamungkas coup de grace untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan mingguan yang seru dan layak buat kalian tonton. Finn Balor sukses mainin perannya sebagai petarung yang lebih kecil dengan sempurna di sini. Tala Tonga emang belum punya banyak jam terbang tanding di program WWE, tapi hari ini dia ngebuktiin kalau dia udah paham cara mainin peran sebagai monster yang raksasa. Aku agak kaget sih pas tahu Tala kalah bersih gitu aja, bukannya dilindungin lewat DQ atau kecurangan kayak biasanya. Tapi ya, aku kan sering ngedumel tuh kalau WWE keseringan ngelindungin terlalu banyak pegulatnya. Aku nggak bakal komplain lah pas Finn ngepin Tala secara bersih. Di area backstage, CM Punk ketemu sama Adam Pearce buat ngobrolin soal klausul baru SummerSlam tadi. Begitu beres, Damian Priest nyamperin Punk dan bilang kalau dia berharap Punk tetap jadi juara setelah SummerSlam nanti. Soalnya Priest berniat buat nantangin Punk demi sabuk gelar juara itu. Punk langsung ngebales dengan bilang kalau dia dan Cody Rhodes juga bakal ngincar WWE Tag Team Championship biar dia bisa ngerasain jadi double champion. Pas Punk lagi jalan pergi, tiba-tiba R-Truth muncul diam-diam di belakangnya. Setelah itu, ada video package yang nampilin Jade Cargill, Nia Jax, Jacy Jayne, dan Tiffany Stratton. Di video itu, masing-masing dari mereka ngeklaim kalau mereka bakal lolos kualifikasi dan keluar sebagai pemenang Interim Women's Championship di SummerSlam nanti. Di babak kualifikasi Interim Women's Championship Ladder Match pertama, Tiffany Stratton berhadapan sama Jacy Jayne. Sebelum pertandingan, faksi Fatal Attraction tiba-tiba langsung nyerang Tiffany. Untungnya, WWE Women's Tag Team Champions langsung berlari keluar buat nyeimbangin keadaan, sampai akhirnya pecah baku hantam yang berlanjut sampai ke area backstage. Begitu pertandingan resmi dimulai, Tiffany langsung tancap gas main cepat. Tapi Jacy nggak tinggal diam. Dia berhasil ngambil alih kendali dan megang kendali di sebagian besar laga.
Tiffany sempat bangkit lewat Alabama Slam dan cutter. Jessie sempat ngebalas pakai hanging neckbreaker, tapi Tiffany dengan cepat pulih langsung kasih prettiest moonsault ever untuk memenangkan pertandingan buat mastiin 1 tiket ke interim Women's Championship ladder match di SummerSlam. Pertandingannya sih oke-oke aja, tapi hasil akhirnya agak dipertanyakan. Ini makin ngebuktiin kalau WWE itu kayak gak tahu mau dibawa kemana sabuk Women's United States Championship itu. Sedih banget sih. Sayang juga Rhea Ripley harus absen di SummerSlam, tapi untungnya ladder match tadi jadi tambahan yang bagus banget buat daftar pertandingan nanti. Agak kecewa juga pas Jacy Jayne gagal lolos kualifikasi buat ladder match ini, tapi ya mudah-mudahan aja dia bisa menangin ladder match Money the Bank tahun ini nanti. Ada tayangan video package yang nge-highlight momen kembalinya Baron Corbin secara mengejutkan minggu lalu, sekaligus mastiin kalau target dia sekarang adalah United States Championship. Kembali ke backstage, Jackie Redman lagi wawancarain Trick Williams. Trick ngerespons Baron Corbin dengan cara nge-eject dia, tapi omongannya langsung dipotong sama kedatangan Carmelo Hayes. Trick nuntut permohonan maaf dari Melo, sementara Melo malah nuduh Trick sengaja cari celah hukum biar nggak usah capek-capek pertahanin sabuk juaranya dari Melo. Karena Melo ngerasa dirinya jauh lebih hebat. Trick nggak tinggal diam dan langsung ngebalas dengan mempertanyakan apa sih prestasi yang udah diraih Melo sejak gabung ke SmackDown. Lanjut, kita masuk ke babak kualifikasi interim Women's Championship ladder match kedua antara Jade Cargill yang berhadapan sama Nia Jax. Nia sempat memegang kendali di awal-awal sebelum akhirnya Jade mulai ngelawan balik. Tapi pertandingannya selesai gitu aja pas Charlotte Flair tiba-tiba ikut campur, yang bikin Jade otomatis menang lewat disqualification. Nah, gara-gara keputusan itu, Nia Jax yang gak terima langsung nyerang Charlotte dari belakang dan Jade pun ngelanjutin dengan ngasih jurus Jaded ke Charlotte Flair. Asli, segmen ini kacau banget sih. Dari awal aja udah kelihatan dari pergerakan Nia Jax yang buru-buru kalau pertandingan ini bakal kelar cepat. Apa karena durasinya kepentok waktu ya? Nggak ada yang tahu sih, tapi yang jelas match ini bener-bener hambar banget. Aku agak mempertanyakan sih logikanya, kok bisa-bisanya Charlotte Flair malah dihadiahi match kualifikasi setelah dia baru aja ngancurin pertandingannya Nia Jax. Tapi ya, kalau dipikir-pikir lagi, aku juga kudu mempertanyakan kenapa Jade Cargill kemarin dihadiahi kualifikasi setelah dia nyerang Alexa Bliss minggu lalu. Duh, agak gimana ya tim kreatif WWE ini sekarang. Di backstage, Jackie Redman lagi wawancarai Gunther soal pertandingannya di Saturday Night's Main Event nanti sama peluang dia buat masuk ke match Undisputed WWE Championship di SummerSlam. Gunther nyebut Cody Rhodes sebagai anak emas perusahaan dan bilang kalau Sami Zayn mendingan gak usah ikut campur urusan dia. Pas lagi diwawancarai, Candice LeRae tiba-tiba datang bareng Johnny Gargano yang lagi tengkurap kayak biasanya. Tiba-tiba Black Monroe muncul dan nyerang Candice dari belakang. Dia ngenalin dirinya sebagai anak baru. Terus sempat-sempatnya ngejek kalau Gargano tuh butuh potong rambut. Di segmen backstage lainnya, Nia Jax kelihatan lagi ngedumel ke Adam Pearce gara-gara kalah di match kualifikasinya tadi. Pearce akhirnya ngumumin kalau Nia bakal berhadapan sama Charlotte Flair minggu depan di match kualifikasi interim Women's Championship ladder match. Sang pemilik sabuk Triple A World Tag Team Champions, The War Raiders, kali ini mempertahankan gelar mereka lawan Fraxium. Fraxium mengandalkan kecepatan sama kerjasama tim mereka sampai bisa ngelakuin kombinasi gerakan Superplex dan Phoenix Splash, tapi sayangnya langsung digagalin sebelum hitungan ketiga. The War Raiders langsung ngebalas pakai gaya main mereka yang penuh kekuatan, berhasil ngambil alih kendali di menit-menit akhir, dan langsung nuntasin Axiom lewat serangan double team untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan sabuk Triple A World Tag Team Championship mereka. Pertandingan yang standar lah ya, agak heran aja sih kenapa pertandingan sebelum ini kelihatan buru-buru banget, sedangkan laga yang ini malah dikasih durasi yang panjang. Aneh aja gitu. Penonton juga sempat diem di sebagian besar jalannya pertandingan, tapi untungnya para pegulat ini berhasil narik perhatian penonton lagi di akhir-akhir. Pertandingannya lumayan dinikmati kok, tapi hasil akhirnya emang udah ketebak banget sih. Mengingat Eric dan Ivar emang dijadwalin bakal lawan Damian Priest dan Arthur di match title versus title nanti. Ada tayangan video yang diambil pas acara Fanatic Fest NYC yang nampilin LA Knight, Royce Kiss, dan Solo Sikoa. Di situ, LA Knight kelihatan lagi nge-trash talk langsung ke arah Jey Uso dan Jimmy Uso. Sementara itu di backstage, si Empang nanyain ke Cody Rhodes soal keputusannya buat tanding lawan Gunther hari ini dan nawarin diri buat ngejagain Cody. Tapi Cody nolak tawaran itu dan malah nyuruh Pang buat nonton aja dari monitor backstage
terus bilang kalau mereka bakal ketemu lagi besok di SNMI. Setelah itu, Jackie Redmond ganti wawancarai Danhausen menjelang pertandingannya lawan JD McDonough di Saturday Night's Main Event. Danhausen nunjukin sebuah kandang yang isinya kucing hitam. Terus, dia ngeklaim kalau papasan sama kucing hitam itu bisa ngebawa kutukan. Dia pun langsung nyuruh Jackie pergi sebelum ikutan kena apesnya. Waktunya main event. Cody Rhodes langsung nyerang Gunther bahkan sebelum pertandingan, sampai bikin Gunther mental ke arah pagar pembatas sama pinggiran ring. Begitu match resminya dimulai, Gunther langsung megang kendali di sebagian besar jalannya pertandingan dengan ngincer bagian perut sama kaki kirinya Cody. Sedangkan Cody ngebalas lewat beberapa kali gerakan cutter dan sempat nyoba buat ngelakuin crossroads, tapi sayangnya berhasil digagalin sama Gunther. Gunther terus-terusan ngehajar kakinya Cody, sampai akhirnya si Empang datang ke pinggir ring buat ngasih dukungan. Setelah jeda iklan, Cody mulai pulih dan langsung ngunci pakai gerakan figure 4 leg lock, tapi suasananya langsung berantakan pas Sami Zayn tiba-tiba nyerang si Empang di pinggir ring. Cody pun langsung keluar ring buat bantuin ngehajar Sami, tapi Sami malah ngebalas dengan ngelempar Cody ke tiang ring. Gunther mau maju lagi buat nyerang Cody, tapi Pang langsung ikutan gabung ke arena perkelahian. Akhirnya terjadilah baku hantam yang ngelibatin Pang, Gunther, Sami, dan Cody. Para kru dan petugas WWE pun langsung buru-buru lari ke pinggir ring buat misahin mereka semua tepat pas siaran SmackDown hari ini berakhir. Ini benar-benar pertandingan yang keren, ditambah lagi dengan aksi baku hantam yang seru tapi singkat setelah matchnya selesai. Dari awal aku emang gak naruh harapan tinggi bakal ada pemenang yang bersih, soalnya match ini kan emang gak diiklankan sebelum acaranya mulai. Tapi ya, tetap seru selama pertandingan berlangsung. Malah yang lebih kerennya lagi, si Empang sama Cody Rhodes benar-benar totalitas baku hantamnya lawan Gunther sama Sami Zayn. Klausul tambahan yang bisa ngerubah match di SummerSlam jadi format 4-way benar-benar ngasih bumbu penyedap yang pas buat tontonan Saturday Night's Main Event besok. Tadinya acara itu berasa kayak cuma modal satu match doang, tapi sekarang satu match itu rasanya jadi jauh lebih menarik buat ditonton. Oke, secara keseluruhan, awalnya aku sempat bingung mau berekspektasi kayak gimana sama episode SmackDown hari ini. Soalnya WWE cuma ngiklanin satu pertandingan doang sebelum mulai. Tapi pas ditonton, ternyata episodenya lumayan bagus juga kok. Cuma ya, aku pribadi agak punya masalah sama pengaturan susunan acara buat episode minggu ini ketimbang hal lainnya. Rasanya kayak kurang efisien aja gitu dalam pemanfaatan waktu sama talenta yang ada minggu ini. Tapi ya di luar itu, sebagian besar apa yang kita dapat di episode kali ini tetap solid kok. Finn Balor sukses banget nuntun talat atau nggak buat ngasilin match yang masih layak ditonton. Fraxium sama The War Raiders juga sukses nunjukin aksi khas mereka. Terus kalau buat Cody Rhodes dan Gunther, menurutku kayaknya bakal jauh lebih seru kalau mereka langsung baku hantam aja dari awal, ketimbang dibikin tanding resmi kayak tadi. Sisi positifnya, perebutan sabuk juara divisi wanita akhirnya mulai kelihatan jelas hilalnya. Tapi tetap berasa aneh aja sih pas ngelihat mereka sama sekali nggak nyentuh kelanjutan buat sabuk US Championship di episode kali ini. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.